We've seen it all. Capek gak sih lo? Gak kan? Santai gua mah. Gua mesen kopi. Mana coba? Boleh, boleh. Sini. Nah ini dia kebetulan. Sambil ngopi kita Iya. sambil ngopi. Biar nggak stres. Wah, Stres kenapa Put? nggak perlu Ayo stres. stres dulu. Nggak perlu. Lu. Nggak perlu Oke, stres. enjoy, Om. Thank you ya Put. Santai. Nggak ada kata stres di kampus Sore-sore gua. ngopi ya nggak? Nggak ada, mau ngapain lu stres? Kopi aja. No, gula gue bikin penuh no. It's just a game, bro. Sekin, no problem. Masih ketawa-ketawa nih gua. Hahaha. We've seen it all. We've won the lot. We're Man United and we're never gonna stop. Ole 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 ola. Ole 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 ola. Sama gula. Santai kita mah. Nggak ada Gula masalah. merah kurang, Gula merah, masukin. gula putih masukin. Ada nggak gula biru sini? Ada, apa aja. Masukin. No, diaduk-aduk sebanyak 31 kali. 100 kali. 31 kali. Nih, gua hitung nih. Oh, masih ada nih, Masih ada ternyata. lagi. Masih. Tambahin, Mon. Diabetes ya kita. Diabetes. 115 kali, 75 kali, 31 kali. Nggak masalah itu. Cuma begitu Cuman doang. masalah Fuck. Apa itu United? Bumper ya. Kembali lagi di Pora Salang bersama saya dan Bapak Raymond Paraeng. Ya, saya Patrick, Bapak Raymond. Gimana kopinya Pak? Ya, kopi hitam. Anjing, sumpah manis. Coba gue pengen tahu lah. Aduh, ini bukan kopi, ini mah gula. Wah, gula campur kopi. Ya udahlah, Udah mah dah. kita minum air gula kopi. Ya, gimana weekend kalian? Sekali-sekalinya main di hari Sabtu, pakai acara begituan ya? Nggak perlu marah-marah, Males, nggak bakal dipecat. Gue ibadah cuy. Hah? Gue ibadah santai. Sabtu selesai, pergi ke Blok M, Gua makan. nggak percaya lu ibadah di mana? Ibadah gua. Di goa. Kagak, Nyembah portal, nyembah portal. Masuk ke postnya story gua cuy. Story dulu, ibadah dulu, didoakan dulu. Anyway, sumpah nih kopi manis bener. Semanis pertandingan di hari Sabtu kemarin. Wow. Dimana tim-tim besar seperti Manchester United, Liverpool, Real Madrid, Chelsea, Tim besar. semua kompak cuy. Kita mediocre. Bro. Kagak boy. Kita itu tim besar. Mereka Stadion isinya besar emang. Ntar dulu stadion penuh besar terus, ini. penuh terus Penuh emang. terus. Nggak pernah sepi. Ini klub, kenapa gue bilang tim besar, Mon? Hmm. Ya. Yang kalah itu kan kemarin tuh MU. Liverpool kalah sama Crystal Palace. Chelsea kalah. Chelsea kalah paling aneh sama Bournemouth. Pakai acara Brighton. kartu merah sampai Brighton. Brighton. Pakai acara kartu merah segala. Iya. Pakai Siapa? Kaloba. Iya. Dan di Welbeck sampai 2 gol menit-menit terakhir. Dramatis Baru banget. masuk langsung Oh, bikin. Udah gitu Real Madrid juga ikutan kalah. Iya kan? Oh, Madrid kalah ya? kalah. Berapa? Gue 1 kalau nggak salah ya, gue lupa. Berapa? 5-2, no, ke Bante malah. Lu tau nggak? Atletico kan ya? Iya. Simone. Iya, derby. Nah ini Nah. namanya kekompakan di antara tim-tim gede. Ntar lu dibilang halu lo, bilang MU tim gede. Tim gede. Lu tau nggak kenapa gue bilang tim gede? Kenapa? Itu tadi yang gue sebutkan semua kalah itu. Iya. Yang dibahas MU. Oh, iya benar. Tim gede. Harusnya kalau tim mediocre mah jangan dibahas. nggak ya. dibahas. Ya Masalah kalahnya ya. wajar, namanya Selewat tim mediocre. aja, Lah kita aja selalu bilang kan, gua di Twitter gua juga selalu bilang, udah jangan halu, kita itu sekarang tim mediocre. Di Poros juga gua ngomong kayak gitu kan. Iya. Tapi menurut media kita ini masih tim gede. Karena kita dibahas mulu. Lah kalau kita tim kecil kan, MU kalah, ya wajar lah emang tim Nottingham mediocre. Forest kalah. Nottingham Forest lawan siapa? Kalau Nottingham Forest kemarin kalah lawan siapa? Sunderland. Nggak Calon- dibahas. Calon lawan kita minggu depan. Iya. Nggak masalah. Nggak dibahas. Karena Newcastle kalah sama Arsenal.
Mediocre. Kagak dibahas. Kagak dibahas. Cuman tim gede Gak ada doang. duit, gak ada duitnya dibahas, gak ada duitnya. Yang dibahas itu tim-tim gede doang. Nah, MU tim gede. Nah, kalau mau halu ya adik-adik, jangan nanggung kayak kita-kita ya. Ngopi dulu. Aduh, aing. Nah, Itu yang gue bilang kemarin tuh, kayak Tendrus sih apa ya? Kalau gue bilang pragmatis, kalau gue bilang. Ya gak sih? Ya. Dia tipikal pelatih yang kalau ketemu lawannya menurut dia kuat, udah bertahan. Kalau tandang, lu main bertahan aja. Dia lawan Chelsea dia 3-5-2. Terus lawan Villa di Villa Park 5-3-2. Itu jelas 3-5-2 defense. Terus tandang ke Villa Park pakai 5-3-2. Terbalik. Lawan Chelsea 5-3-2, lawan Villa 3-5-2. Terus sebelumnya lawan Bournemouth dia menang kan? Yang pas di game week 2 tuh yang kita kaget, ya anjir Sunderland menang. 4-2-3-1 karena di kandang main nothing tulus menang 0-2 kalau nggak salah. Jadi ya simple, kalau gue bilang simple banget. Jadi kalau mau aman lu bertahan. Kalau ngelihat kayak Man United kemarin bisa disetir. Kalau gue bilang mainnya bisa disetir itu. emang disetir abis. Ya udah all out. 90 menit tuh MU tuh disetir. MU Lu dulu lah ngikutin- yang ngomong, ntar nanti gua juga mau ungkapin. Tadi kan sengaja nih ya, kita kagak ngomong sebelum syuting kan. Iya. Nah, lu katanya kan ada teori lu, Iya. kenapa MU kalah kemarin. Ada. Gua juga ada. Cara taktikal lah. Oh asik. kayaknya lu bakal taktikal banget nih. Boleh nggak gua duluan? Karena gua kan lu tau kan, suka Silakan. Ya. Jadi Mon, teorinya kemarin itu, kan banyak yang bilang, Bapak Amorim ini emang bebal. Udah formasi begini, tetap aja lu mainin. Mana Dalot lagi yang IQ-nya rendah, kagak dia Wah, diganti. parah sih. Emang parah. Emang parah, gue setuju. Dalot, Dorgu, Garte, aduh. Udah, Show lagi. cuman Mon, masalahnya satu. Apa? Lah kalau kagak lu mainin Dalot, lu mau mainin siapa? Gue tanya, Bener sih. kagak ada. Mas Rawi kan lagi kagak bisa. Iya. Ahmad lagi pulang kampung, ada ngelayat, kan gitu ya. Iya. Siapa aja sih pemain tengah kita kemarin? Kita Pemain- bawa ada Fredrickson. Ada. Nah, kita bawa pemain-pemain muda. Gue juga jangan lu salah ya. Gue kagak ngebela Amorim di sini. Gue bakal ngeritik ini. Cuman maksud gue itu kan ada yang bilang, "Dalo lah dimainin. Inilah dia namanya yang Portugis Connection, anak emas katanya." Lo bukan anak emas. Kemarin kan kagak dimainin lagi Dalo ya. Ada pilihan. Kagak ada pilihan. Terus Bruno underperform, masih aja dimainin. Ya, kita juga di Porosalang udah sering bilang, Bruno di posisi 8 kagak ada bagus-bagusnya. Masalahnya, lu beli Cunha sama Mbeumo itu kan Oh, mahal Diego dong. Leon yang nggak kepake. Iya, Diego Leon nggak pakai. Cunha sama Mbeumo kan lu beli mahal nih. Tujuan lu karena musim lalu, lu kagak bisa nyetak gol, lu beli dong dua ini. Nah, terus kalau udah beli dua, lu mainin Bruno tetap di posisi 10, ya kagak guna merekanya. Iya, Ada Sesko juga kan di depan. bener. Nah, Kecuali 4-3-3. bisa. Tapi Tapi kan ini nggak kita mainin 4-3-3, kan gitu ya. Makanya nanti kita akan kritik. ya. Udah? Itu satu. Nah, akhirnya kan dimainin di situ tuh. Kagak, kurang efektif. Kita juga udah akuin kok, di sini kagak efektif. Kalau Bruno tuh dipasang di 8, apalagi di 6. Problemnya kan lu kagak punya pemain yang lain. Ada Bang, Maino! Kan gitu kan, pada teriaknya. Lu yakin Maino? Sama tipikalnya. Makanya, Maino juga, kalau nggak salah gol ketiga juga karena kesalahan Maino bukan? Kemarin tuh kalau gue lihat, sorry gue potong ya. Iya, nggak Kalau gue lihat kemarin kita terlalu maju, 1, 2 Ya. ditinggal di belakang. Nah itu yang lagi-lagi dua midfielder yang merangkap defender ini benar-benar dieksploitasi sama musuh. Iya. Udah sesimpel itu doang sih. Dan jeleknya- Dan itu berulang kali kemarin juga ya dilakukan lagi sama Kit Andrews. Kan? Jeleknya, Mon. Lu udah dieksploitasi begitu. 2 golnya Brentford kemarin yang Iya, pertama, itu kan easy goal banget, tengah kosong banget tuh ya. Nah, lu udah dieksploitasi kayak gitu, lu kagak belajar. Yang ada selama 90 menit, lu tuh ditatar sama Brentford.
Ditatar apa? Ditatar temponya dari Brentford, cara mainnya dari Brentford. Apalagi detik-detik terakhir, menit-menit terakhir udah jelas, lu kagak bisa masing ke Sesko. Mbeumo tetap aja bola, lu lihat ya. 3-5 menit terakhir itu bola selalu melalui Mbeumo selalu ngangkat bola ke tengah. Lah kebaca 3-4 kali itu berulang-ulang diulang. Ya kalau Mbeumo hampir 80 menit tuh stuck di kanan tahu iya. kemana-mana. Nah makanya maksud gue gini, kalau lu udah tahu itu nggak jalan, lu ngapain coba di situ mulu? Iya. Be more kreatif. Nah, Harusnya bisa switch sih kan. Cunha juga Cunha bisa. Cunha udah pindah. udah bisa. Dari kiri ke tengah dia udah. Atau ya kayak waktu trio Mason Mount, Cunha sama Mbeumo kan tiga-tiganya muter tuh. Exactly. Nah, nggak tahu kenapa Mbeumo jadi pemain Manchester United. Jadi Cuman maksudnya gini loh. blow on. Terus ya itu Bang, masalahnya arahan dari Amorim begitu. Bos, tadi gua sempat baca di Twitter ada satu postingan bagus banget, Mon. Dulu main 4-2-3-1 di bawah Erik ten Hag. 4 back kagak jalan juga. Tengah kebobolan mulu kan gitu. Terus di zaman Ole 4-2-3-1 juga, cuman tengah kuat. Tengah kita lumayan. Oleh soalnya juga pakai 4-3-3 sih. Iya. Nah, problemnya nggak pernah bisa namanya low block dibongkar. Ya kan? Tapi itu kan 4 back. Nah, sekarang 3-4-3 katanya kagak bisa main di Premier League pakai 3-4-3. Lah, kemarin Crystal Palace ngalahin Liverpool pakai 3-4-3. Makanya gue bilang ada yang salah kan berarti kan. Terus dia bilang itu karena si Amorim miskin taktik. Gini loh, Anjir, miskin taktik. Gini loh, Dek. Maksud gue gini. Misalnya nih ya. Gua nih jadi kontraktor ya. Gua kontraktor. Lu pemilik rumah nih. Lu bilang sama gua, "Pet, bangun rumah gua." Gua pasti nanya dong. Maunya yang gimana, Bang? Gua maunya begini gini. Lo kasih spesifiknya kan? Udah. Terus datang gua datang bawa yang lu minta. Tapi gua bangun dengan cara gua sendiri. Nah, gua itu pemain, lu itu Amorimnya. Jadi katakanlah gue minta lu minta gue bikin rumah. Lo nyuruh gue beli bahan-bahan. Oke, tapi sesuai spesifikasi lo. Tapi begitu gue udah bawain konsep, bahan-bahannya, wah udah cocok nih. Lu malah ngebangun sendiri, gitu kali ya? Kurang. Oh, terbalik. Intinya gini, lu nyuruh gue ngebangun nih. Gue udah iyain nih semua yang lu bilang. Ntar nanti lantainya 2 lantai, gue mau split level. Iya, gue bilang. Terus lu kan tinggalin gue dong, lu percaya sama gue dong. Yang ada gue bikin bukan split level, gue bikin aja tangga naik ke atas, miring lagi apa semua. Kalau terlalu susah untuk dicerna, gini aja gampangnya. Amorim udah nyuruh A, B, C, lu gini, lu maju, lu gini. Udah diarahin nih pas latihan udah oke nih. Nah pas waktu dimain, kalau pemain kagak jalanin apa yang disuruh sama Amorim, ya hasilnya kagak bakal jadi apa-apa. Itu satu. Yang kedua, Bang lu masih ngebelain Amorim aja? Kagak gue belain. Pemilihan pemain juga udah salah menurut gua dari awal. Sama emang udah nggak ada pilihan lagi sih. Plus emang nggak ada pilihan. Tapi dengan yang udah ada pilihan aja lu masih salah gitu loh. Tapi menurut gue gini, sorry gue potong lagi. Dengan pilihan pemain yang terbatas, ya lo sebagai nakoda harusnya bisa puter otak dong. Betul, lo minimal bisa ganti formasi. Iya, ganti formasi atau kalau lo memang mau ngotot 3-4-3 kan 3-4-3 itu kan banyak variasi ya. Iya. Ada satu momen di mana Amorim tuh pakai 3-2-5. Tapi itu ntar gue bahas. Ya. Pakai 3-2-5. Yang jelas itu berhasil di Chelsea. Itu kenapa akhirnya kita dapat Mbeumo dapat bola kartu merah sih. Robert Sanchez, ternyata itu pakai 3-2-5 tuh, direct pass langsung dari Bayindir ya. Nah itu kemarin sempat dilakukan, tapi kan pelatih sekarang modern, apalagi teknologi udah canggih pasti belajar dong. Dan itu kemarin udah nggak berfungsi lah ibaratnya. Jadi ada secara 1 billion, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Ya, jadi secara taktikal kalau gue bilang kita terus benar-benar mempelajari pertandingan lawan Chelsea udah pasti karena beberapa kali ini gue agak masuk ke taktis sedikit ya. Kalau lo perhatiin, gue ngelihat mapping pemain yang ada di
yang ada di lapangan itu jelas Kit Andrews tuh nyoba outnumber players, yang artinya ketika sama kayak musim lalu kita pernah ngomongin ini. Jadi ketika Manchester United ada 3 pemain di depan, pasang 4 pemain. Iya. Sesimpel itu. Ada 2 pemain di tengah, pasang 3 pemain. Itu yang dilakukan sama Fulham kan kemarin. Kemarin tuh di depan Cunha, Sesko, Mbeumo. Yang jaga Michael Kayode, Nathan Collins, Sepp van der Berg, sama Tomiki. Itu bukan pemain siapa-siapa. Tapi ketika 3 orang lawan 4 orang, dan 3 orang ini nggak tahu mau ngapain karena bola nggak disupport juga ke mereka, pasti mati. Satu. Terus di tengah, Ugarte sama Bruno, yang memang dua-duanya Ugarte juga nggak bagus-bagus banget ternyata kan defender kan midfielder. kita udah tahu Ugarte emang nggak sekuat itu, makanya dulu di Sporting juga dijual sama si 2 orang ini yang harusnya jadi benar-benar pivot nganterin bola dari belakang ke tengah ke depan, itu dikepung sama Yarmolyuk, ada Damsgaard sama Thiago. Iya. Udah 3 orang tuh. Nah, sisanya Kevin Shade yang kemarin bikin susah. Kevin Shade sama Dango Ouattara tuh udah standby aja, udah di wing. Gak ngapa-ngapain. Ngapain gua rebutan di tengah, orang udah outnumber. Iya. Masalahnya, bener. Masalahnya 3 orang yang tersisa di belakang, Luke Shaw, Maguire sama De Ligt kemarin. Ketika bola itu naik ke tengah, atau lebih parahnya ketika bola masuk ke kakinya Sesko, Cunha atau Mbeumo, mereka tuh nggak naik. Jadi yang terjadi terlalu stretch, terlalu lebar jaraknya. Jadi dari antara Luke Shaw ke Dorgu ke Cunha, terus De Ligt ke Dalot ke Mbeumo. Nanti gue tampilin gambarnya. Jauh banget. Iya. Ya udah, menurut gue sesimpel ngapain gue ngejar, maksudnya ngapain gue nyerang. Sebenarnya sesimpelnya itu udah. Sebenarnya kan tiga pragmatis aja main. 3-4-2-1-nya Amorim ini, 3-4-3-nya Amorim ini. Itu yang dibutuhkan itu adalah pergerakan yang barengan. Ya iya, yang itu udah sering terjadi di Arsenal, Chelsea di awal-awal pertandingan kemarin. Itu works karena semuanya sama gitu. Maju ke depan, mundurnya barengan. Ya, ini ketika ada gambar nanti ketika lu membiarkan yang 4 ini bukan 4 orang yang di tengah ya. 2 itu kan menjadi wingback yang akan ikut masuk ke depan. Yang akhirnya ketika menyerang berubah menjadi 3-2-5. Bener. Jadi gini loh, maksud gua logikanya Bruno ini bukan pemain bertahan, dia pemain menyerang. Iya. Itu satu. Jadi ketika bola lepas dari kaki dia, yang dia lakukan di pikiran utama dia adalah nyerang atau gue bantu Maguire. Gue nempel back tengah, bener dong, supaya gue dapat bantuan ketika keserang. Bola lepas ke depan, ya dia berusaha maju ke depan dong. Terus ketika dia udah outnumber kayak gitu, yang bisa dilakukan apa? Harusnya yang pemain belakang nempel, jadi dapat backup kan, gitu kan. Jadi 3 orang ini ngelawan 5 orang jadinya kan. Betul. Nah itu kemarin nggak kejadian. Nah itu dia Mon, yang tadi yang gue maksud. Itu udah salah. Yang gue maksud tadi, yang gue nggak ngebelain Amorimnya ya. Amorim juga salah, dia udah ngelihat itu dong. Iya, makanya gue bilang gue nggak ngebelain Amorim. Tapi arahan dari Amorim itu udah jelas. Arahan udah jelas, tapi kalau tidak dijalankan nggak akan bisa jadi apa-apa. Logikanya betul. Kenapa gue bilang nggak dijalankan? Kelihatan kok selama 90 menit itu pemain MU itu semua diatur temponya sama Brentford. Nggak ada yang namanya mereka yang ngatur tempo. Kelihatan banget, lu lihat berapa kali passing ditunggu, benar-benar ditunggu. Passing kita nggak ada yang nyampe, passing kita antara overpass atau underpass. Nggak ada yang namanya wait in untuk tepat ngasih bola ke kaki atau true pass ke. Lu nggak perlu main kayak gitu tuh, lu nggak perlu mid block, udah bertahan aja ketika mereka nyerang, karena udah pasti ketika bolanya counter, yang terjadi ya sama kayak gitu lagi kalau pemainnya nggak rajin. Nah makanya gue bilang. Itu kan selama 90 menit yang kita lihat kayak gitu kan. Itu makanya gue bilang di situ Amorim nggak bisa disalahin ketika pemain yang nggak bisa menghasilkan apa yang dibutuhkan. Tapi di sisi lain gue juga mengkritik Amorim. Ketika gue lihat line up, Dalot di kanan, Ugarte di depannya, dalam hati kecil gue udah sebenarnya mau nobar itu aja gue bilang, wah ini bakal kacau. Gue nggak perlu ngelihat line up itu sih, karena ketika gue ngelihat,
sial juga nih, Noser udah pasti nggak main. Terus Casemiro nggak bisa main. Hasan anjing, Hasan siapa? Hasan siapa? Hasil kosan. Siapa namanya? Casemiro. Casemiro nggak main. Kok Hasan? Makanya basically di Casemiro tengah itu lu kartunya. nggak punya pilihan. Iya, kan? nggak ada Mau nggak mau pilihan. Ugarte gitu loh. Mau nggak mau kan ada main tuh bang. Main lu nggak bakal bisa bertahan. Kalau lu pasang Bruno sama bisa nyerang, tapi kuncinya ya 3 orang di belakang ini juga harus ngikut. Nah. Ketika yang terjadi tadi stretch formasi mereka terlalu berjauhan, Sebenarnya, lu mau gimana pun nggak bakal kemarin jalan. yang gue kritik dari Amorim, ya dan gue bukan mau sok lebih tahu, bukan gue merasa lebih pintar daripada Amorim, cuman secara logika aja, lu meletakkan Delit, Shaw, sama Maguire, tiga-tiganya nggak bisa lari, nggak ada speed, ya. Sementara lu di depan lu Ugarte, yang jelas-jelas secara defensif lambat juga. Ya, dan kalau misalnya belajar dari Fulham, belajar dari bahkan Burnley, ketika lu di overcrowded di tengah, lu butuh mereka 3 ini untuk membantu. Sementara lu punya opsi Yoro yang masih bisa lari. Kenapa lu harus masang Maguire? Itu yang gue pertanyakan. Gue nggak nyalain Maguire. atau inilah, atau minimal Heaven, lu punya Heaven. Lu ngapain masih maksain Show buat main? Iya, nah itu dia. Lu mau mengharap apa dari Shaw? Crossingannya. Toh kemarin juga nggak efektif kok. Kemarin tuh apa ya? Gue telat nonton, lo tau sendiri. Gue datang menit ke 40 lah, itu gue baru nyampe. Tapi yang gue tonton selama sampai 5 menit sisanya itu, yang gue lihat cuman Dalot dapat bola balik ke belakang, Shaw dapat bola balik ke belakang. Padahal Bruno udah berulang kali. Gue mau lari, kelihatan lah badai dia nunjuk ke depan. Jadi maksudnya Dua kali, lo passing ke depan, dua kali Bruno ketangkap udah stres, udah emosi, Iya. dia lari ke depan, bola nggak dipasing. bola malah digebelakangin Balik lagi ke kan. Jadi artinya kan kalau bola ke kaki back, lu mau pakai strategi apapun artinya reset. Ya itu dia maksud gue. Itu atau pilihannya lu direct pas ke depan. Itu yang gue bilang Brentford yang ngatur tempo permainan kita Iya, kemarin. Nah, karena nggak works. itulah. Dan satu lagi yang gue kritik dari Amorim, Iya. lu beli Saint Lemans, oke? Bayindir udah jelas nggak works, Nggak works. oke? Why not give it a choice, a chance? Lu nggak akan bisa lebih jelek daripada Onana dan Bayindir. Iya, iya. Percaya sama gua. Yang ada, lu bleed this boy untuk main di Premier League. You bleed him out. Itu kan kemarin kita udah sempet bahas, kayaknya Saint Lemans nih bakal ditaruh di FA Cup nih. Which is stupid kalau gue bilang. Cuman menurut gua nggak apa-apa lah ya. Maksud gua gini. Toh kemarin di Chelsea dia juga kemarin melakukan penyelamatan beberapa kali kan? Ada. Gue juga nggak anjel. Believe me, dibandingkan Onana, Bayindir jauh lebih baik Iya, menurut iya. gue. Tapi Cuma maksud gue tuh, yang gue kritik dari Amorim, you have your choices sebenarnya. Lu punya pilihan. Oke, gue ngerti Ugarte terpaksa lu mainin karena lu nggak punya Ya, Casemiro. ya. Lu nggak mungkin masang Kobe di situ karena Kobe tidak disiplin dalam bertahan. Yang ada Dan dua-duanya maju ke depan. pilihan lo cuman Fredrickson. Dan Fredrickson juga bukan defender midfielder Ya, dia juga center back sebenarnya. Iya. Ya. Jadi lu Fredrickson itu bukan choice lah bagi lu. Ya. Oke, itu gue bisa ngerti. Right back lu stuck with Dalot. Oke lah, no choice juga. Sebenarnya ada choice di situ sebenarnya. Kalau lu nekat. Dorgu dipindah ke kanan, Diego Leon dikit. Tapi itu balik lagi yang gue pertanyakan Amorim. Lu takut ngebleed anak-anak muda ini? Turunin aja. Iya, benar Ngerti juga. nggak? Apalagi kemarin setelah ketinggalan 2-1. Ya, turunin aja. Plus yang tadi yang kita bilang Justru Maguire, maksud Kevin. gue Brentford ini kan bukan klub Nah, itu dia. Dan bukan klub bagus lah intinya. masalah klub bagus itu performa mereka dalam 2-3 minggu terakhir juga bukan bagus-bagus banget. Iya. Itu maksud gue, Nothing tulus ya nggak lu sih hemat harusnya, tulus. iya. Kalaupun lu kalah, at the very least lu udah eksperimen. Ya, lo udah nyoba. Udah nyoba. Ini lu gak nyoba, tapi lu kalah. Toh maksudnya gini, mungkin maksud Patrick gini. Kalau masang Diego Leon kemarin di kiri, Dorgu toh bisa main di kanan. Lu punya opsi kan? Ada berarti opsi. Dorgu bisa nih minggu depan Eden kemarin. Heaven diganti Luke Shaw. Kalau emang nggak works, ya tinggal rubah taktik di babak kedua. Atau kalau lu emang Sesimpel itu. niat banget mainin Shaw, entah ada kontrak apa lu sama Shaw, mungkin foto telanjangnya Amorim juga ketangkep sama Shaw. Ya udah lu mainin Shaw di left wing back. Udah. Heaven main di kiri. Delit di tengah,
Yoro di kanan. Udah, Dorgu main di sebelah sana. Masih banyak opsi itu maksud gua, Mon. Kalau di depan oke, gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena itu udah perfect menurut gua. Nggak ada lagi pilihan lu. Cunha, Sesko, sama Mbemo itu emang nggak bisa lu apa-apain. Yang lu bisa otak-atik sebenarnya adalah lu jangan biarin lawan yang ngatur tempo. Gua ngeliat ketika Mason Mount mau masuk, kalau lu perhatiin, itu dia sudah ngarahkan, jaga tempo, bawa ke permainan kita, arahkan ke siapa Mbemo bolanya. Cuman it's too late. Bahkan ketika lu udah nyuruh ngatur tempo aja, tempo itu tetap diatur sama Brentford. Dan menurut gue juga sampai pertandingan kemarin nggak ada yang bisa maksimalin Sesko. Itu yang gue maksud, Mon. Lu kalau misalnya memang mau manfaatin Sesko, dan kebuktikan kemarin, ketika bola dapat di dia, mau namanya scramble, mau namanya apa, dia bisa menghasilkan gol. So give him the chance. Gue juga kritik nih, Cunha. Gue ngerti, Mbemo udah bikin gol, Sesko malah tadi malam udah bikin gol. Lu pengen bikin gol juga, gue ngerti. Tapi ya jangan maksa. Berapa kali pertandingan kemarin Cunha akhirnya, apakah karena frustasi atau apa, gue nggak ngerti. Plus seorang Bruno, balik lagi, gue setuju dengan sebagian besar yang ngomong. Dia kemarin udah underperform. Salah satunya mungkin karena memang tidak di posisinya, tidak dapat bola balik ke belakang. Tapi tetap maksud gue keputusan penalti diambil dia tuh ya, lu udah ada Sesko, udah ada Mbemo, ada Cunha, ngapain ke dia lagi kan gitu kan? Lu tau nggak itu ya, Brentford tuh sepintar apa coba? Sebelum Bruno ngambil penalti, mereka belajar dari gagalnya penalti pas lawan Fulham ya. Ini anak kalau diganggu konsentrasinya nggak bakal gol. Iya. Gua aja langsung belum nendang aja, gua udah bilang nggak bakal gol. Dia ganti pemain. Di mana lo lihat ada kepentingan urgensi untuk mengganti pemain saat lagi penalti. There is no urgency there. Lu mimpin 2-1. Udah, lu lakukan itu murni hanya untuk ganggu fokus dia. Langsung 2. Artinya apa? Bruno lu biarkan lebih lama di spotlight-nya. Dan kalau lu pernah main bola, lu tahu itu tekanan. Tekanan lu. Makin lama lu berdiri nunggu penalti itu makin ya uring-uringan lah lu istilahnya. Bapak pernah ngambil penalti ya? Pernah sih. Lawan lu kan malam-malam, ingat gak lu? Tapi nggak bisa nendang. Boro-boro nggak gol, nggak bisa nendang. Cuman itu yang gue maksud sudah kebaca ini MU, ya. Nah disinilah fungsi lo, Abang Amorim. Ya itu lo punya Sesko, punya Mbemo, punya Cunha. Oke lah, Cunha memang nggak pernah ngambil. Mbemo minimal. Mbemo sama Sesko lah udah. Iya. Maksudnya ngapain maksain Bruno terus gitu loh. Jadi there is a lot of criticize yang harus diberikan kepada Amorim juga. Tapi apakah gua out? Ya jelas enggak, Bos. Enggak bakalan, Bro. Ya enggak. Baru tadi pagi Sir Jim Ratcliffe bilang enggak ada masalah. Enggak ada masalah kok. Makanya kita ngopi. Kayaknya nggak adil kalau saya memecat dia. Dan gue heran ya, lu pada buka data dari mana dan lu dengerin siapa sih yang sampai bisa mengatakan kan dia udah musim kedua, 2 musim dari mana? Sekarang belum ada semusim, Bro. Ruben Amorim datang tanda tangan 1 November 2024. Efektif jadi manajer Manchester United 10 November 2024. Lah November aja belum nyampe. Deh, itu satu. Yang kedua, ya. Ini yang kenapa gua masih tetap back my manager ya. Satu, karena gua emang setia dengan omongan Opa Fergie yang nyuruh kita untuk mendukung pelatih. Lu sangka gua seneng dengan Erik ten Hag. Setidak senangnya gua tetap gua dukung dia. Cuman dalam hal Amorim ini, gue bener-bener percaya apa yang bisa dilakukan. Ya, lu harus kasih dia waktu untuk membenahi. Lu kan bilang pemain toksik gini bla 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 bla. Tiap musim lu ngomong pemain toksik. Nih lagi dibuang-buang ini pemain toksiknya. Itu nggak butuh, lu kata nggak butuh waktu. Yang kedua, lu sangka kayak main di FM, kayak main di FIFA. Lu jual pemain, oh ini harus kita buang, jual. Terus klub-klub pada berdatangan ngambil. Hoi, pemain MU itu gaji kontraknya semuanya luar biasa yang mau dibuang ini. Jadon Sancho kagak kejual-jual karena gaji. Ya,
Siapa lagi? Dulu De Gea susah dijual karena gaji, akhirnya dirilis on clause aja. Anthony susah. Anthony, Martial loh dulu kita susah banget jualnya, ya. Jadi Rashford juga nggak ada yang mau ngambil. ya masa kalau Rashford itu kan dari akademi, makanya gue nggak hitung. Garnacho juga nggak gue hitung. Cuman intinya nggak segampang itu ngejual pemain. Terus kalau nggak kagak jual pemain, lu sangka ini perusahaan nenek moyangnya siapa? Main ambil comot-comot aja. Dulu zaman Fergie bisa begitu. Dulu tuh ada sistem kita. Wah, bahaya nih pemain, beli aja. Kan gitu Ya, karena lagi di atas. Bukan masalah beli atas. Dulu FFP kagak ada. Kagak ada itu namanya FFP. Ya, Nah, FFP nggak ada, tapi faktor kita lagi di atas pun bisa mengundang. jadi mengundang. Tapi di luar itu juga, Mon. Karena nggak ada FFP, ya lu mau beli siapa aja seenak jidat lu ya bebas Ya, gitu loh. Dan itu Ferguson. Dan sekarang, gue nggak mau ke arah sana. Intinya sekarang itu udah ada namanya FFP. Lu kagak bisa main ambil ini. Gua kemarin kita belanja 200 juta lebih aja. Itu menurut gua udah salut banget gua main Ineos. Iya. Tiba-tiba tadi gua ngeliat, nah ini tipikal fan plastik gua bilang. Tiba-tiba Sir Jim Ratcliffe out, Ineos out. Lah, ini orang baru ngeluarin 200 juta lebih untuk mengisi lini serangnya MU. Otak dari mana? Makanya kalau dengerin pundit jangan yang clickbait mulu. Ya yang cari duit dari Siapa sih pundit clickbait siapa? gua nggak bisa nyebut lah. Pokoknya lu cari sendiri lah, yang lu dengerin lah. Lo nggak boleh kayak gitu lah. Nggak, maksudnya di luar sana. Kalau gua maksudnya di luar. Iya, kalau gua kayak United Stand mungkin. Iya. United Stand tuh parah banget, gue males. Nah makanya itu kan udah clickbait. Iya, Ibaratnya lu cari viewer dengan cara cara ngejual nyalain ini. ini manajer masih di sini. Lu udah bikin akun lu tuh udah bikin thread. Manajer mana yang bisa gantiin? Salah satunya Southgate. Nah daripada Southgate mendingan nawarin kemana-mana. Udah dikonfirm sama Sir Jim Ratcliffe, nggak ada, gua nggak ada ngubungin. Iya. Sekarang gini bos ya. Nggak ada ngubungin Kalau gua. lu kayak kita kan juga sebenarnya content creator ya. Tapi bedanya kita tuh dengan yang lainnya, kita nggak ada ngasilin duit kok dari sini. Literally ya. Ada. Viewers cuma 3.000, mau ngapain? Ini kan kita ngobrol soal MU karena kita demen. Dan Kan? dari dulu kita itu emang pengen mengedukasi. Ini Poros Salon juga terciptakan supaya nggak segampang itu diadu domba sama fans klub yang lain. Kita tuh pengen ngarahin, bro, gonta ganti manajer, itu yang diharapkan sama mereka. Mereka bikin sarkasme, Amorim stay, Ole stay, gini-gini, supaya lu bilang out, ya. Ngerti ya? Udah, sabar. Enggak. Ini harus keluar malam ini. Ngopi dulu. Asik. Marah-marah mulu ya? Enggak, bukan marah, kagak marah gua. Cuma maksud gua itu, apa gua kagak capek lu dibego-begoin sama fans klub lain? Stick by your manager, karena sistem itu dibutuhkan waktu, Mon. Ya, butuh waktu untuk membangun. Ya iyalah. Ya, lu beli pemain, lu ngajarin sistem, terus dia bilang, keras kepala banget, sistem udah jelas-jelas nggak jalan. Kata siapa kagak jalan? Lu lihat statistik, kita nomor 1, 2, 5 besar dalam hal menyerang. Cuma kagak bisa bikin gol aja, ya. Cuma susah bikin gol. Terus, lu kata ketika Manchester United ganti manajer, itu sistem apa kagak dirombak? Pemain-pemain yang udah dibeli sama Amorim, belum tentu manajer berikutnya cocok. Ngulang lagi dari nol, dibully lagi lu. Mendingan lu tahan-tahankan bulian sekarang, kita tunggu. Kan kontraknya sampai 2027 tuh. Ya. 2027 kalau kita udah ngomong lah, maksud gua nanti aja ngejat Amorim segala macam di Desember. Iya. Paling nggak Desember. Desember minimal lah. Iya, Desember kita bisa lihat. Ini masih pantas nggak lu ngejalanin. Iya. Kalau sekarang lu dukung manajer lu, kalau lu emang kagak kuat lagi dukung nih tim pesakitan, gua nggak nyalahin lu Cuma kalau lu logika cabut. juga, maksud gua ini kan pemain yang emang menurut gua udah kurang pinter aja sih. Bener-bener nggak ada yang bisa baca bola. Contoh. Dalot tuh. Di menit pertama, menit 7, gue nonton akhirnya recordnya. Di mana di kanan ada Bomo, di depan dia Sesko, Kunyanya lepas, Dorgu lagi lari, mau sprint. Dia passing bener ke Kunya, tapi passingnya pelan. Kan kayak gue mungkin kalau jadi Amorim gue panggil, gue tonjokin, goblok banget sih, bego banget jadi orang. Makanya, dan lu jangan mau kemakan 3 back kagak jalan. Conte juara bareng sama Chelsea pakai 3 back. Oliver Glasner bisa ngalahin Liverpool, bro. Ya, kagak ada itu. Lu jangan mau kemakan. Bahkan pundit-pundit ex pemain United lu jangan usah dengar. Mereka itu punya agenda. Mereka itu sekarang udah kerja di media.
Lu mau dengerin? Gue masih mau dengerin tuh yang namanya kayak Rio. Rio masih make sense menurut Karena gue. apa? Karena Rio nggak dibayar siapa-siapa. Rio Iya, yang ngebayar orang tuh datang. Dan dia memang ngelihat sebagai orang yang ada di lapangan kan, bukan orang yang mengomentari di luar. Karena setiap kali dia komen, yang gua rasakan adalah ketika gua ada di situ, harusnya lalalali lilit, pelatih lalalali lili kan. Udah gitu Sky Sport yang diisi sama Roy Keane kadang-kadang. Paul Ya, Scholes. bukan Paul Scholes. Gary Iya, Paul Scholes. Neville. Gary Neville. Ini manajer-manajer gagal semua ini. Manajer-manager gagal ini Legend sih. legend sih. Gua mah pecinta Roy Keane nomor 1, cuy. Gua lebih cinta Roy Keane daripada Eric Cantona. Tapi bacotan kayak gini nih, emang udah bacotan media, ya. Plus Roy Keane jangan lupa dia punya dendam sendiri sama MU. Jadi gini, daripada ngelanceng Jangan kemana-mana, ngelebar, jangan daripada ngelebar, gue cuma minta, please banget, ketika lu baca sesuatu, lu coba pelajari aja sendiri, nggak usah dengerin ngomongan gua, nggak usah dengerin omongan pundit yang lain, lu lihat aja sendiri, bener nggak sih ini omongan si pundit yang ini? Kalau emang nggak bener, Dipilah-pilah lah. dipilah-pilah. Kalau nggak bener, lu sendiri juga punya opini Buat kan? kalian Gua 3.000 opini. penonton yang Iya. coba tolong lah. Ada Nah ini 3.000 juga salah orang. satu ya, kita itu selalu baca kok komen kalian ya. Nah kalian minta banyakin MU-nya, ya oke, kita kita banyakin. banyakin. Simple. Cuman menurut lo kemarin yang Bumo harusnya Nathan Collins kartu merah nggak? kartu merah dong. Dokso kan? Iya. Ya itu maksud gua, banyak faktor. Udah gitu yang kocaknya Premier League ngomongnya apa? Nah, Itu tidak kartu merah karena Buemo tidak memiliki kontrol akan boleh. Lah kagak bisa dikontrol orang ditarik dia. karena udah tinggal one on one juga, itu udah orang terakhir. Maksud gua gini, banyak faktor yang bisa bikin Manchester United kalah. Satu, pemain blow on itu. Kebanyakan Dua, faktornya itu diri sendiri sih. iya. Dua, Amorim juga masih ada keras kepalanya, Iya. betul. Dia memilih pemain yang salah. Tiga, faktor wasit. Maksud gua kalau lu masih nyalain Ineos, gua nggak ngerti lagi sih. Ya, plus Itu maksudnya Patrick itu tadi. ya, nah soal sistem itu kemarin Ruben Amorim di konferensinya akhirnya menyatakan apa yang selama ini dalam hati gua. Ketika menang, lu bilang pemain yang bagus. Ya. Tapi ketika kalah, yang paling gampang disalahin ya memang sistem gua. Ya. Cuy, emang kalau ketika menang kagak pakai sistem dia. Tapi kan itu bolak-balik dia nyebutin we need to win, we didn't control the Dia game. juga sadar bahwa dia Iya, butuh menang. iya. Dia juga gak bego. Dia juga tahu rekornya. Lu kata dia kagak ngeliat rekornya terus mau nangis. Dia yang paling buruk loh ini saat ini. Iya. Ya. Tapi Ya itu unpopular balik lagi. Ini unpopular It's time opinion. to change. Ya makanya, nggak sih? benar, ini unpopular opinion pasti di antara kalian ya. Ole sama Amorim, ini sama nih 11-12 nih. Ya, bedanya Ole menang-menangan sebelum jadi manajer. Jadi win rate-nya itu udah tinggi duluan. Nah, Amorim datang langsung berantakan. Ya, kenapa berantakan? Karena dia masih harus ngerapiin pemain-pemain toksik. Ole datang ketika ruang ganti lagi nggak enak gara-gara Berantemnya Jose Ya, kan. jadi Tapi Ole datang sebagai bekas pemain, punya karakter as a legend, hero, as a hero. kids hero. Makanya pada mau dengerin dulu Ya. kan. Tapi pada akhirnya kan player power lagi yang menghancurkan Ole. Ya. Itu kalau lu tanya masalah MU kan waktu itu gue bilang akan gue beberin. Lu mau tahu masalah terbesar Manchester United selain Glazer ya? Player power. Player yang menentukan apa yang harus dilakukan. Ya. Timnas saja waktu itu kejadian lu pada teriak. Ya. Apa? Yang waktu STY digitu-gituin. Oh. Lu pada teriak-teriak player power gini nggak ada tuh. Ini sama. Lu bayangin kurang sebagus apa LVG, Louis van Gaal, sebagus apa Jose Mourinho. Enggak, gua nggak suka Louis van Gaal. Mas di luar kita suka atau enggak, gue juga nggak suka LVG. Bahkan satu-satunya manajer yang gue Dia teriakin out cuma dia merusak serangan MU, dia merusak. Ya, karena dia possession Dia merusak football. pemain-pemain yang jago lah intinya. Ya, cuman maksud gue di luar kita suka atau enggak, Mon. Gue juga kan waktu itu mungkin satu-satunya manajer yang gue teriak out cuma LVG. Tapi kalau maksud lu Maksud- player power ya karena emang di Di sana situ. Dan waktu itu pemain juara semua. Itu kan, dimulai dari zaman David Moyes. Yeah. Which is gue kalau lu mau nyalahin, gue nyalahin Sir Alex Ferguson pada saat itu. Kenapa? Lu di ruang ganti itu isinya Van Persie, Wayne Rooney, Michael Rio Carrick. Ferdinand, Michael Carrick, Ryan Giggs, Paul Scholes udah nggak ada. Pemain-pemain yang udah pernah ngangkat piala Iya, Premier League semua, ngangkat juara UCL. Lu jadiin manajernya David Moyes.
Ya jelas player power mulai terbentuk. Masuk ke LVG, player power lagi. Jose jelas-jelas dipecat gara-gara ribut sama Pogba. Ya, player power lagi. Ole akhirnya player power lagi. Ya, Ten Hag player power lagi. Itu yang saat ini Ineos lagi rapiin. Ya, itu penyakitnya. Makanya lu lihat sekarang Rashford dipinjemin, ini dijual, ini dijual. So, cuman nggak di situ doang masalahnya. Nggak itu doang. Ini cuma penjelasan lu kalau ya ini salah satu. Cuma maksud gue itu bersabar. Ya, kesabaran lu tuh udah kayak setipis kondom sutra bekas cuy. Serius gua. Kenapa bobo kondom anjing? Kondom tuh apa? Jing? Ada, atau 003 dah biar lebih halus. Ya, tuh tipis banget ya, tapi bekas. Coba lu bersabar dikit. Kopi nih. Lu sabaran dikit, ya. Kalau emang kita degradasi, namanya supporter, lu support aja. Ya udah. Dan Amorim sama kawan-kawan MU ya yang pemain. Lu kalau mau membiasakan tiap habis pertandingan minta maaf ke away stand, kagak guna cuy. Gue bilangin aja sama lu. Mending lu perbaiki diri aja. Ya. Kagak perlu lu minta maaf. Betul. Perbaiki aja, nggak perlu lu komen-komen, tulis-tulis minta maaf, next game we will be better. Just do it. Apa kita harus sponsornya? Balik lagi kalau orang bilang lu capek juga ya marah-marahnya mau lu enggak sih, lu nggak marah-marah, lu cuman ngasih tahu keadaan saat ini seperti apa. Karena kalau kita menang, kita kesannya kayak wah seneng banget nih fans MU. Ya, ini tim mediocre yang dapat kemenangan dari tim gede kayak Chelsea. Nah ini kemarin harusnya kita menang di atas kertas, tapi kita malah kalah karena secara permainan yang tadi kita jelasin, secara taktikal yang tadi gue jelasin, udah berantakan, pemain balik lagi kayak males-malesan. Pemain malas lah kalau menurut gue. Tapi intermezzo bentar, karena dari tadi ngoceh-ngoceh gue. Kemarin habis nobarnya MU, kan kita kalah tuh. Habis itu kan Liverpool ketemu Crystal Palace. Wah, gue bersihin mata, gue bener-bener ngelihat itu sepak bola tuh. Kan ada fans Liverpool pada datang nobar kan. Jadi selesai MU, pemain Liverpool, supporter Liverpool pada datang nobar tuh. Pakai baju ya Liverpool. Ada satu om-om yang datang. Jangan sedih bro. Udah kami pernah melalui itu katanya. Gue cuma salamin. Ya om, makasih om. Terus kebetulan ada fans-fans United yang masih muda. Gue bilang, tuh belajar dari om tuh, bersabar. Terus gue balik kan, gak lama kemudian. Dalam perjalanan pulang, sampai rumah di Cibubur, gue lihat skor kalah. Gue pengen balik, gue bilang, om bersabar om, sama nasib lu sama gue. Ada fans Crystal Palace kayak orang dari London ya langsung. Dari London ya. Dia berapa kali kayak, wah, you see my team, iya keren kok. Itu karena lu lawan Liverpool, jadi kita juga teriak. Nah sama kayak kita waktu lawan Chelsea seneng ya gitu. Jadi konklusinya kalau secara garis besar yang dari tadi kita bahas, ya MU bapuk, MU anyep, MU bikin kesel karena pemain masih belum berubah, masih nggak berusaha keras, mau main direct long pass nggak jadi, mau main bertahan nggak jadi, mau main counter press nggak bisa, semuanya berantakan. Iya, ini salah. Ini menurut gua ini pertandingan terburuk. Bener kata kamu. Crossing nggak bisa. Crossing nggak bisa. Nggak ada yang bisa manfaatin ability-nya Sesko. Ini adalah pertandingan terburuk di musim ini. Kalau menurut gua ya, kita nggak tahu nanti ke depan. Ini baru game. Ini lebih parah daripada lawan City kemarin. Iya, bahkan lebih parah dari waktu lawan Fulham. Bener dong. Ini baru game week 6. Jadi ya itu, kalau kata Patrick ya sabar, bener-bener sabar loh jadi fans MU. Ingat, mindset ini klub papan bawah. Bagus kita bisa nyentuh 7, bagus kita menyentuh 9. Sekarang 8 sekarang. 14 sekarang. Enggak, maksud gua bagus kita nyentuh 7. Udah bagus banget, udah pencapaian terbaik kalau menurut gua. 9 aja udah bersyukur alhamdulillah gitu loh. Jadi ya udah, menurut gua itu kita bahas nanti seiring berjalannya pertandingan. Nanti kita juga mau review di nextnya, gue mau nyampein ada beberapa hasil pertandingan lainnya. Pertandingan setelah itu Chelsea Brighton yang tadi kita udah bahas, Chelsea 1-3, Brighton menang, Chelsea turun dari 6 ke 8. Ini masih dinamis semuanya kecuali dua klub hebat, Liverpool dan Arsenal doang nih yang di atas. Iya, itu yang gue bilang. Brighton dari 14 naik ke 9. Dia nyalip Fulham, Leeds, Everton, termasuk Manchester United. Cuman bedanya Kalobah kartu merah tadi. Dan lagi-lagi ya Gruda sama Yakuba Minte bikin susah lawan lah. Itu. Next
Crystal Palace, nah ini yang tadi kita bahas. 3-4-2-1 sangat berfungsi maksimal mengalahkan Liverpool. Bahkan gol dipetik Crystal Palace duluan di menit ke-9 oleh pemain yang baru aja sembuh dari cedera, Pak Pesar. Itu maksud gua. Perbedaan kalau lo mau lihat tim papan bawah kayak Manchester United. Kalau lo nggak terima, oke gue bilang tim papan tengah kayak Manchester United. Lu bandingkan dengan Crystal Palace. Bumi langit coy semalam mainnya. Makanya kiper kesayangan gue Dean Anderson mengatakan, gue sampai kapanpun kagak mau balik ke MU. Iya, Ismail Assar. Pak Pesar main ya apa? Spurs ya. Nah, Palace dari 5 sekarang ketiga zona champion nih. Baru game week 6. Dia nyalip Tottenham Hotspur. Terus Liverpool masih tetap berjaya di 1, nggak tergantikan, cuma belum terkalahkan poinnya nggak berubah. Dia back to back ya Iya, cuman ya itu Nketiah kan, pemain Arsenal juga kan, makanya gue bilang pemain dari klub gede nih yang nyelamatin Crystal Palace nih. 90+7. Gila ya, kita muji-muji kameraman Arsenal aja. Nggak apa-apa. Jadi enak nanti kalau kalah ngejatoinnya enak banget. Iya, enak banget. Sumpah. Enggak. Bercanda. Terus Liverpool lagi-lagi ini Federico Chiesa yang memecah kebuntuan. Yang menurut gua Arne Slot harus mempertimbangkan pemain ini. Menurut gua dia super sub. Tapi udah 2 pertandingan loh ini. Iya, udah 2 pertandingan. Jadi ada waktunya lu mainin dia mungkin di menit 70 atau 80. Kemarin terlalu telat masukinnya. Terus 3 orang di depan menurut gua sekarang nggak jalan nih. Karena lu masukin kemarin tuh McAllister, Sobo jadi attacking midfielder bareng sama McAllister sama Gravenberch. Instead of dia masang Gakpo, Wirtz sama Salah di situ. Jadi mungkin ada miss strategi dari Arne Slot kemarin. Dan karena dia juga ngelihat 3-4-2-1 terbaik punya Oliver Glasner sekarang, tapi tetap nggak berguna. Lo masang pemain defender semua kemarin kan. Berantakan. Nah udah, itu buktinya 3-4-3 berhasil di Inggris. Next pertandingan Leeds 2-2 versus FC Bournemouth. Ini 4-3-3 lawan 4-2-3-1. Leeds naik ke 11 yang sebelumnya tempatnya Manchester United. Bournemouth turun ke posisi 6. Semenyo sih masih nggak ada obat sih. Yep. Jadi buat lo yang masih belum masang Semenyo di FPL, lu udah ganti kan? Udah pakai Semenyo lu kan? Gue masih dapat nilai 14 gue. Jadi saatnya pakai Semenyo. Terus yang nyelamatin siapa namanya Bournemouth dari kekalahan justru pemain yang dibuang sama Tottenham Hotspur ya, lupa gua namanya El Junior Kropi. Nggak tahu gua. Iya, dia dibuang ke FC Lorient terus diambil lagi sama Bournemouth karena dia sebelumnya memang bermain di Bournemouth. Dari Leeds sendiri Sean Longstaff udah mulai kontribusi. Nih dia kan kita sempet kayak kalau nggak salah waktu di Rangnick waktu di Ten Hag musim pertama yang kita bilang ganti McTom sama Sean Longstaff, inget nggak? Gua nggak inget. Ada, kita sempet bilang kayak Sean Longstaff bagus nih, akhirnya dibuang mungkin karena usia, tapi masih lebih proven di Liga Inggris. Itu terus Manchester City menang 5-1 atas Burnley. Wah gila sih ini. Ini baru menang meyakinkan. Iya. City naik dari 9 ke posisi 7 menyalip Brighton sama Chelsea. Burnley makin tenggelam ke 18, tapi paling enggak winger saya Jadon Anthony bikin gol. dapat poin. itu makanya kalau ngebahas City udah tinggal bahas masalah halan sama Tuhan aja kalau menurut gua. Gila 5-1 sampai 2 kali pemain yang sama on goal Esteves-nya si Burnley. Lanjut ke Nottingham Forest, kalah lagi yang Postecoglou. Ini yang lu teriak-teriakin waktu itu. Aduh. Untuk menggantikan Ten Hag. Bos. Kalah lawan Sunderland. Yang bikin gol siapa? Coba tolong. Hah? Passingnya siapa? Gokil.
Ex-Arsenal. Gila, works semua. Gila, works semua. Arsenal bro, lagi di langit banget. Di ini. Arsenal kagak works katanya, dijual sekarang Iya, works. di Leverkusen juara. Tapi- balik ke Liga Inggris. Tapi kalau Arsenal player yang kayak gitu nggak dibahas, Mon. Enggak Kalau MU player baru dibahas. nggak ada duitnya ngebahas Nggak ada duitnya Arsenal, ngebahas. mau ngapain? Aduh. Ngapain bahas Arsenal nggak ada duitnya bro? Terus. Emosi. Yaudah, Gyökeres kasih ke kita. Nottingham Forest dari 15 turun ke 17, Sunderland dari posisi 7 naik ke 5 nyalip Bournemouth. Nah ini lucu nih, Nuno Santo udah main ntar malam. West Ham. Yoi. Kita lihat Kita seperti di apa. episode kemarin bilang West Ham nih kalau pinter, Nuno Santo ini lagi kosong nih. Didengerin sama iya. West Ham. Ini kalau West Ham ntar malam tiba-tiba menang lawan Everton, nangis kimos Nottingham Forest nih. Yoi, Bener? bener. Nyeselnya bukan main. Tapi feeling gue memang bakal menang. Tahu kalau kata Tipis. fansnya mereka, tahu gitu kita dengerin Poros Salang anjay. Tapi kata bahas MU aja sering salah. Ya paling enggak maksud gue gini, kalau Nuno Santo menang ntar malam, kita syuting di hari Senin ya. Iya. Which is nanti pagi Selasa Everton Gak apa-apa, lawan West Ham gue bikin juga. story. Ya paling enggak pasti jadi headline. Jadi Iya, MU iya, tenggelam nih beritanya. Gue dari tadi Nggak dari bakal. kemarin MU terus beritanya. Nggak bakal. Mau menang juga nggak tetap aja MU yang dibahas. Duit yang penting duit. Terus. Hari Minggunya Tottenham Hotspur seri lawan Wolves. Wolves udah mulai bangkit nih. Udah mulai menarik, gue lihat Vitor Pereira udah mulai ninggalin 3 backnya. Dia semalam tuh main 4-3-3 apa 4-2-3-1. Didengar sama mereka. Iya makanya. Ntar nanti ngomong, tuh kan ninggalin 3 back bisa menang. Bahasanya begitu ntar. Tapi paling nggak Wolves karena Ya. memang tipikal Wolves itu menurut gua nggak cocok main 3 back. Iya, kayak MU kagak cocok main 3 back. Ditambah udah nggak ada Kunya kan. Menurut Gary Neville kagak cocok main 3 back. Iya, sekarang Padahal musim lalu bilangnya MU nggak cocok main 4 back. Coba 3 back katanya. Amat Neville. Spurs turun dari 3 ke 4 disalip Crystal Palace. Wolves masih jadi juru kunci di posisi 20. Bahkan padahal dia unggul duluan loh dari siapa, Santiago Bruno, center back-nya. Ini lagi-lagi Santi Bueno ya, Bueno, bukan Bruno. Bruno Oh, cuma iya. 2 di Premier League. Bruno. Guimares dan Oh iya, Fernandes. Fernandes. Terus golnya Thomas Frank harus berterima kasih sama Joao Palhinha karena golnya lagi-lagi di injury time 90+4 dan golnya bagus banget. Oke. Menurut gue ini, gue nggak tahu ya kenapa Brennan Johnson nggak pernah dimainin ya. Dia lebih percaya ke Dia Kudus. dimainin, cuman biasanya jadi sebagai pelapis. pelapis. Iya, Padahal pelapisnya Kudus. menurut gue masih works itu. Tapi susah sih ya. Nggak apa-apa, Kudus musim sama depan kita beli biar hancur. Kipernya Sam Johnston lo gila lo. By the way, kameramen Arsenal, lu bilang kan beli pemain Arsenal kan? Kalau MU yang beli nggak ngaruh. Bagus apa juga jadi jelek. Tuh last game no. Bawel. Enggak. Maksud gua mau bahas yang kipernya Oh Wolves. iya, Sam Johnson. Si Sam Johnston yang dia kalau nggak salah dari 2011 sampai 2018 di Di kita. MU, di kita kan. Di MU. Tapi bahkan nggak pernah Nggak kepilih. pernah main. Lo lihat sekuat itu dulu kita. Kalau mau ngebahas masa lalu nih, Jangan dibahas ya. Ntar nanti gua bawa lagi nih. Nih. Dean Henderson, David De Gea, sama Matthijs Kovar tuh ada di dalam satu tim tuh di musim yang sama. Terus si botak Erik Ten Hag Gampang banget jual mancingnya. tiga-tiganya, ya barengan dijual tiga-tiganya. Digantiin sama Onana, sama Bayindir, sama Tom Hinton. Tom Hinton sampai detik ini mainnya cuma di friendly doang. I support my manager, dia bukan manajer gue lagi. Sekarang udah boleh gue ngomong. Dulu juga gue kritik mulu. jadi akhirnya Spurs turun ke 4, Wolves stay di 20. Lucas Bergvall sih bagus kemarin, cuman sayang golnya offside si Kudus. Ya, lu lihat nggak di back heel, Iya. baru Kudus masuk ke dalam tapi udah keburu. Gue sih ngeliatnya highlight ya, Mon. Oh, Udah nggak mood nonton bola kemarin. MU banget sih kayaknya nih. Cium badge dulu ah. Pertandingan terakhir di hari Minggu, Aston Villa. Ntar dulu, gue mau cium badge dulu biar kayak ini Steven Gerrard minta transfer request.
Ya itu yang mau kita bahas. Oh iya, masih ada Arsenal. Aston Villa 3-1 lawan Fulham menang. Villa turun lagi, turun. Dia menang 3-1 naik ke 16. Fulham yang turun dari 8 ke 10. Sebenarnya Fulham udah unggul duluan di menit ketiga. Raul Jimenez, cuman ya That's football, man. Yeah. That's football. Oli Watkins is back. Si John McGinn is back. Emi Buendia lagi. Semua 3 gol masing-masing. Cuman sayangnya dia harus kehilangan Tyrone Mings sama kita kapan sih lawan Aston Villa? Ini Tyrone Mings ini back yang nggak jelas sih. Kita tiap kali ketemu Aston Villa, Tyrone Mings ini jadi dari zaman dia masih di Ipswich. Iya, dari zaman kapan Bournemouth. Terakhir dia di Bournemouth. Intinya nih Mings ini lumbung, makanya kehilangan Tyrone Mings sebenarnya bukan ini. Bukan sesuatu yang sementara di Fulham Raul Jimenez cedera lagi. Wah, udah susah sih ini. And the main event. Oh, pertandingan terakhir di hari Minggu. With the main event. Newcastle United Versus Arsenal. Berapa sih skornya? 2-1. Menang ya? Menang. Gokil. Arteta time. Tapi Baleba katanya badan bergede doang lu katanya. Kok Baleba? Saliba. Kenapa jadi Baleba? Ini udah 3 game belakangan ya Arsenal nyetak gol di injury time. Lawan City 90+3 Martinelli. Terus lawan Port Vale bukan injury time sih, cuman menit 86 si Trossard kan. Cuman kan tetap akhir-akhir pertandingan. Sekarang lawan Newcastle 90+6. Iya, 90+6. Gua mau nanya sama kameraman Arsenal. Arteta time. Gua mau nanya kameraman Arsenal. Itu kartu merah nggak menurut lo? Harusnya kan? Siapa? Tanya lo. Nick Pope. Oh. Nick Pope tuh jago banget loh. Gila jago banget hebat. Itu kiper dari zaman dia masih di Burnley, gue udah suka sih sebenarnya. Nggak tahu kenapa kita nggak pernah ngambil ya, pas De Gea malah ngambil. Gue gara-gara nonton ngambil Onana. Gue gara-gara nonton Stick to Football ya. Gary Neville sama yang lainnya itu dikasih fact baru dan gue juga baru ngeh. Apa? Lu sadar nggak? Donnarumma itu umurnya cuma beda setahun sama Foden. Sama? Phil Foden. Kan kita Masih mikirnya muda. Donnarumma ini udah tua banget kan. Mukanya doang, Iya, masih muda itu masih orang. muda banget. Jadi pertanyaan gua sama kayak mereka. Kan dia terkenalnya karena emang Dolar rumah kan. Dolar rumah, itu. Gua ngerti kenapa kita nggak ngambil itunya. Cuman maksud gua, kalau emang sama-sama muda, kok kita nggak ngejar dia aja ya? Iya. Itu kan udah jelas kan, proven kan. atau paling nggak Emi lah kemarin. Iya, Emi Martinez lah. Cuman ya udah balik Tapi lagi udahlah, kita udah pernah kita udah. ngebahas kalau kebutuhannya adalah pemain muda kan. The target is untuk 2028 jadi juara Premier. 2027 2028 lah paling. Ntar dulu, kontraknya Amorim kan sampai 2027 doang nih. Iya. Sementara target juaranya Ineos tuh 2028 Iya, kan. iya. Di saat 150 tahun Manchester Makanya gue United. bilang, Nggak dilibatin dong dia. makanya gue bilang kalau works di tahun depan paling enggak gitu ya. United di musim ini bisa proven. Syukur-syukur nyentuh 7, syukur-syukur malah di 9 gitu ya. Puji Tuhan alhamdulillah di 9. Paling enggak 2006 udah mulai dapat dong 26, ya nggak sih? 2026. 2027 adalah juara kali. Ya, musim ini Mon, gua kasih tahu sama lo. FA Cup. Lu camkan omongan gua. Wih. Ya, kita nggak akan juara apa-apa. Gokil Bang Petre anjing. Lu kata gua mau bilang juara FA kapan? Susah bro. Susah. Selama mindset pemain masih belum berubah, selama pelatihnya juga masih kadang keras kepala. Tapi gua dengan sangat bahagia kalau Amorim dan pemain-pemain ini bisa membuktikan bahwa gua nggak tahu tentang sepak bola dan menangkan FA Cup. Gua akan bahagia banget kalau lu bisa buktiin gua salah. Iya, betul lah. Jadi ya udah, lu sabar-sabar aja. Ya. Udah, itu aja. Arsenal di posisi 2, Newcastle turun lagi ke posisi 15 persis di bawah Manchester United yang merosot 3 peringkat dari dari peringkat 11 ke 14 sekarang. Tapi beritanya tentang kita doang. Ya makanya itu tadi. Newcastle nggak dibahas. Nggak dibahas. Nggak dibahas Cuan, duit, tiga bro. kali seri.
terus kalah, Iya. nggak dibahas. Arteta time gak dibahas. Arteta time nggak dibahas. Seri bro, Ya, nggak dibahas. cuan bro. Liverpool kalah nggak dibahas. Gak penting. Gak Terus kalau ada laku, yang bilang- bahas Arsenal, bola bahas soalnya- Liverpool gak laku. Bang, lu ex lu kali nggak ada yang ngikutin fans yang lain. Lah gua ngikutin tuh akun-akun Liverpool, akun Newcastle gua ikutin semuanya, akun Arsenal gua ikutin, kagak ada beritanya. MU, yang penting MU. MU aja. Mau Yang nggak tidur, gua mau ikutin tuh makan, yang cuman penting Leeds MU. United yang nggak gua ikutin. Oke, pertandingan terakhir yang seharusnya ntar pagi ya. Everton, Moyes melawan West Ham United-nya Nuno. Dia udah 2 kali nih. Dua hari berarti harusnya udah latihan, ntar harusnya udah. Ya mungkin kalaupun belum efektif karena kan baru 2 hari. Iya, iya. Cuman gue yakin nanti malam itu West Ham akan berbeda dengan West Ham yang kemarin-kemarin. Nuno punya Chris Wood umur 33 tahun yang tadi gue Ya. bahas sama kameramen Arsenal. Sedangkan di West Ham dia punya full crook James Wilson. Sama 33 tahun, tapi tapi ada 2 pemain tua nih. Gue pengen lihat dia bisa maksimalin nggak kayak dia bisa Lah, maksimalin Wood aja Chris Wood. jadi. Jadi makanya gue bilang Ya makanya. sepeninggal dia malah kacrut nih. Terus ini sebelum penutupan, ini mau dulu tambahin nggak? Udah. Udah, sebelum penutupan, gue cuma bilang gini aja. Kalaupun memang lu mau bikin list nama-nama manajer yang mungkin gantiin Amorim, ya jangan Southgate, jangan siapa Brighton, si manajer Hustler. Hustler, jangan yang kayak gitu-gitu lagi deh. Xavi. Ya Xavi, Zidane. Zidane. Capek. Mending lu kemarin ngomongnya Nuno. Nah, Nuno nih udah jelas, Nuno, proven. Glasner. Cuman Iraola, capek dah Iraola. Arteta jadi asisten pelatih lah, boleh lah. Mendingan kalau mau halu jangan nanggung-nanggung, ya. Dia ketawa gue bilang Arteta jadi asisten Pep pelatih. Guardiola dia cinta banget sama Manchester kan? Ya udah pindah kampung aja, pindah ke seberang aja. Iya. Halu ngomongin Pep Guardiola jadi pemain jadi pelatih MU. Namanya halu jangan nanggung. Iya. Ya. Jangan nanggung. Pindah aja deh. Di sana kan 115, sini aman cuy. Udah itu aja lah. Dah, itu aja. Ntar kita bahas MU lawan Sunderland. Ya. Oke. Gua Patrick. Gue Emon. Itu kameraman Arsenal yang sedang berbahagia. Dan ini Poros Salang. Kita ada di Lithium. Ngopi dulu. Ngopi dulu. See you nobar berikutnya. Bye-bye.